Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Sebelumnya saya menyampaikan permohonan maaf jika ada salah, ada salah khilaf, ya. Mohon maaf lahir dan batin, dan semoga kita semuanya tetap dalam kesehatan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Terus kalian, kali ini saya menyapa Anda semuanya dalam membahas tentang ASN. Ya, saya beberapa kali menyempatkan waktu untuk membahas ASN. Referensi saya sejauh ini memang tidaklah banyak, ya. Saya punya banyak kemarahan secara pribadi terkait dengan kebiasaan saya kutu buku yang selama saya kuliah di S1 atau selama saya PNS di Kabupaten Ende. Saya biasanya satu hari itu bisa menghabiskan 2 modul pengadaan barang dan jasa yang tebal. Tentu saya mudeng semuanya. Kemudian saya juga sebagai pengajar dosen sering di organisasi juga himpunan sering membuat seminar-seminar daerah, seminar nasional. Saya juga jadi pemateri bersama rektor di ND, bersama kepala-kepala dinas. Dulu saya masih belum saya menjadi PNS, ya. Dan di RRI sungguh referensi yang saya miliki itu saya banyak minta ke Pak dosen UMM, teman-teman saya di Malang, dimanapun saya biasa minta untuk mengirim buku, dan saya hampir setiap hari itu menghabiskan waktu untuk membaca buku. Saya sedari kecil, ini yang saya sampaikan ini curhatan, ya. Tetapi dalam konteks sebagai PNS yang mempunyai suatu skill, kompetensi yang dia dapat dari masa kecil, ya, sehingga dia lulus gitu, kita lulus semua PNS. Nah, saya ingin berbagi gitu, ya, curhat. Kalau memang ada yang seperti saya ini, ya, kita sama-sama semacam berharap, ya, dari omongan ini kita tidak mengalami hal-hal seperti ini secara fluktuatif. Sekarang ini saya kalau dipresentasekan kapan saya mudeng, kapan saya tidak mudeng. Bahkan di S2 kemarin itu saya sebab saya S2 itu kan karena saya nggak mudeng. Sebabnya itu saya curhat sama Bu Kadis, Ibu Sri Puji Lestari, saya curhat sama Bu Tri setelah buat Rensra itu, setelah buat sistem inovasi pelayanan publik, ya, itu ada kompetisi 2017. Sejak itu saya dibuat gagal paham, gagal fokus. Setelah saya nulis di koran, itu 2 kali, ya, setelah sekali nulis 2 kali goyang banget saya, akhirnya sampai curhat ikut BIMTEK. Kalau perencanaan program saya bisa, ya, pertama sekitar berapa menit saya di perencanaan program karena itu perintah Ibu Kadis, saya di perencanaan program. Tapi kelasnya penuh.
saya dipindahkan ke tata usaha. Di tata usaha saya bilang nggak sesuai dengan perintah Bu Kades. Nah, itu perencanaan program. Tapi ya mereka mengarahkan ke tata usaha. Saya bilang ini nggak sesuai. Saya bilang ini nggak sesuai. Tapi karena mereka arahkan, saya ikut dan goyang di tata usaha itu, goyang banget di tata usaha. Dan saya marah ya. Saya pikir ini saya biasa dengan pengadaan barang dan jasa yang berkaitan dengan anggaran uang, matematis dan sebagainya, itu aritmatik yang ringan-ringan tapi juga berat-berat juga lumayan, apalagi statistik gitu ya. Saya kira saya sakit sekali ya gitu. Marah maksud saya. Ini terturun pada kemudian pas S2. Selesai S2, mama bilang S2. Lah hal sosial itu kan ringan. Sosial, matematik pun ringan sebenarnya, nggak berat. Saya ngalamin dulu. Ini kayak masa saya SMA lagi, masa SMA SMP. Jadi ada kemampuan yang metafisika gitu ya, yang karena tahu roh kita ini seperti satu gitu, jadi memain-mainkan di situ. Nah, inilah yang kemudian saya sedih ya, karena berdampak pada hobi saya yang suka baca, nulis, olahraga juga saya marah. Saya kan juga pemain bola. Hobi saya itu olahraga, renang, sepak bola, futsal, bulu tangkis. Nah ini bulu tangkis juga saya nggak bisa karena patah pergelangan tangan saya. Yang tidak sentuh mobilnya, angin saya loncat kena angin tapi patah. Di sepak bola juga saya sedih. Kaki kanan, kiri kanan saya, masya Allah, zolimi saat kuliah dulu, main di UMM juga. Tapi saya masih bisa main futsal di ND di sini. Tapi pas kompetisi tingkat kabupaten saya menolak bermain karena bagian tangan kaki kanan kiri di sini malang kejegal, jadi saya tidak bisa apa-apa. Kalau saya SMA saya pernah sekali beberapa kali saya berkompetisi tingkat kabupaten ini itu, dan saya beberapa piala ya saya ikut di kabupaten ini. Itu saya sedih lah, olahraga juga ketutup akses, nafas dimain-mainkan, nafas terengah-engah. Check up lengkap sehat. Check up lengkap, saya nggak percaya sama dokter apa saya sehat? Ini loh kamu lihat kamu punya keadaan. Ya Allah sehat tuh. Nah, sehat gitu kok kamu. Nah itu kenapa jadi nafas sesak pada saat main bola? Nah itu karena saya pemain bola yang striker, kadang wingback, kanan kiri, naik turun apa saya nggak sesak, luar biasa. Waktu latihan pertama masa kecil, waktu di klub bola memang berat ya, saya berat sekali pas saya di sepak bola itu berat. Silat dari kecil SD sampai lebih intens itu berat. Kalau silat itu lebih ke sendi, kayak tubuh tangan kaki ini kan direntang, kaki saya dinaikkan di lutut, diangkat ke atas, cium lutut, rentang ke atas, rentang ke samping kanan kiri. Itu memang kesendi ya, kebiasaan tendang tinggi kayak taekwondo gitulah. Kayak saya silat, kayak silat kan jarang tinggi, tapi kita latihannya rentang kayak taekwondo. Di silat tidak boleh tendang tinggi, kena muka, kena leher nggak boleh.
Taekwondo kan tendangnya tinggi-tinggi ke atas. Ya, cuman latihannya silat, rentang, kakinya bisa tendang tinggi, tapi kalau pas komite sparring itu nggak boleh tendang tinggi. Sebatas dada ke perut, juga nggak ke bawah, kelamin juga nggak boleh. Jagalah, ya, tidak untuk mematahkan lawan, tapi untuk mengalahkan angka, ya. Kalau kita bela diri itu tidak membunuh, hanya membela diri, lari saja bisa. Itu hanya untuk membela diri gitu. Nah, sebelum saya bicara ASN itu, saya curhat sebagian. Ya. Jadi prinsipnya adalah di ASN itu memang banyak talenta, apakah olahraga, apakah baca, apakah tulis, apakah mendengar listening, apakah working, bekerja dengan cepat seperti mengetik dengan 10 jari, kemudian mengenal menu komputer, laptop yang office terbaru-baru, ya, mengenal membuat TikTok, membuat aplikasi bagi yang IT, kemampuan inovasi pelayanan publik, kemampuan analisa kebijakan, kemampuan semua di PNS itu lengkap lah, dari kemampuan software sampai kemampuan hardware sampai software lengkap. Nah, ini talenta-talenta yang mendukung bagaimana upaya mensejahterakan bangsa, warga bangsa, pribadi juga. Nah, untuk upaya untuk ke sana itu ASN tentu memiliki semua itu. Nah, kita mengalami suatu kerugian sekali ketika ASN itu diserang, ya. Istilahnya komputer itu semacam ada virus komputer gitu. Ada yang melakukan satu crime, ya. Misalnya kalau internet itu misal crime cyber gitu, ya. Cyber crime, atau ada yang melakukan, kalau keuangan itu ada yang meretas, ada yang melakukan satu hacks, ada yang melakukan suatu upaya kejahatan itu. Nah, begitupun roh kita itu kan tidak terlihat, ya. Kalau kita buka kepala kita secara fisik kedokteran, ya nggak lihat roh kita. Kalau di mana simpannya segala apa yang kita baca, apa yang kita tulis, apa yang kita rekam memorinya saraf kita tuh di mana? Apakah di kepala kita? Kita buka kepala kita, nggak ada memori. Nah, itu kalau orang yang nggak percaya ruhania, jawabannya itu adalah di ruhania, nggak di hardware, tetapi di software. Nah, softwarenya manusia itu tidak seperti softwarenya komputer. Softwarenya komputer itu terlihat, tapi kalau softwarenya softwarenya manusia itu tidak terlihat. Apa? Ruh. Nah, hasil daripada komputer, software itu tidak terlihat. Tidak terlihat seperti apa? Pengetikan, pemindahan semacam pulsa menggunakan PC, penggunaan copy paste. Nah, kok bisa copy, bagaimana menyimpan, seperti fotografi, dia menyimpan data yang dia foto, gimana caranya? Itu satu hal yang seperti suara yang kita dengar dari telinga itu, jadi tidak bisa terlihat. Nah, produksi daripada software dan hardware-nya komputer gaib. Nah, manusia gaib dari software, ya. Manusia itu gaib dari software. Menyimpan baca, menyimpan tulis, menyimpan mendengar, itu dari mana? Di mana tempatnya? Maksudnya bukan dari mana, di mana tempatnya menyimpan memori? Buka kepala, buka hati, nggak ada. Nggak ada sama sekali. Kan gitu. Nah, jadi itu kalau orang ateisme yang tidak percaya ruhania, yang tidak percaya Allah. Nah, ini saya memberikan satu
suatu berpikir yang ringan, yang sederhana. Allah itu maha gaib. Nah, dialah yang menciptakan roh. Kalau roh tidak terlihat, apalagi dia. Tapi apakah roh itu bisa dilihat? Ya sama seperti artificial intelligence ya, sebelum diperlihatkan. Sama seperti hologram. Sama seperti malaikat ya, kalau kita ingat kisah Nabi Lut di negeri Sodom, malaikat itu tidak terlihat. Lalu tiba-tiba dia datang ke negeri Sodom dan terlihat, gantengnya luar biasa. Oleh Nabi Lut bilang, hati-hati kau malaikat di sini. Nah, gitu, malaikat tersenyum karena malaikat mengerti kondisinya. Jadi seperti juga kisah Nabi tentang malaikat yang datang ke negeri itu. Seperti Nabi Muhammad Jibril yang datang. Terlihat fisiknya Jibril. Gitu. Kemudian malaikat Harut Marut yang terlihat. Ya, kemudian malaikat-malaikat itu memang dilihat secara fisik, ya, gitu. Nah, jin juga itu ruh, tapi jin juga bisa dilihat secara fisik ya. Salah satu yang melihatnya Rasul Muhammad SAW bisa terlihat. Gitu. Jadi mereka tergantung siapa yang mereka hadapi dan tergantung perintah Allah. Nah, Allah itu bisa memerintah mereka untuk melihat gitu. Ya. Jadi mereka di dunia yang berbeda, tapi mereka bisa melihat secara dekat seperti Facebook lah mereka itu. Ibarat seperti itu. Mereka pada keadaan fisik di asteroid, kata Al-Quran itu mereka di asteroid, mereka di atas gitu ya, kata Al-Quran. Itu mereka. Sekalian, kemampuan kompetensi ASN itu kita harapkan janganlah diganggu, jangan dihack, jangan di cyber, jangan di criming, jangan gagal fokuskan PNS, jangan gagal fokuskan ASN, guru, ya para profesor, doktor, insinyur, janganlah, presiden janganlah suka bermain-main dengan ilmu-ilmu gaib karena sudah bisa menguasai roh presiden. Mulai isi-isi bisik-bisik di tahap 120, arahkan ke sekretaris negaranya, ke kabinetnya, sehingga menyebabkan para menteri berubah sikap mentalnya seperti Orde Baru, tidak seperti Orde Baru yang serius, yang ini dan itu, yang lebih kelihatan lebih bawah. Ya sekarang kelihatannya bagus, ya gaya-gaya sekarang bagus, cuman kadang-kadang kita harus bisa menempati keadaan saya misalnya juga. Tidak ada salah difrakturkan. Ya itu tadi karena gara-gara wes 2 KB ya sudah punya kemampuan gaib semua. Dan Ratu Bejaka ya have been something bad, it's like magic. Jadi seperti magic begitu. Jadi akhirnya karena juga nggak ada bukti hukum. Tapi ingat ya, itu di dunia saja. Polisi nggak bisa nangkap gara-gara nggak ada bukti hukum. Tetapi bagaimana di masa depan di Yaumul Hisab? Saya ingin bilang bahwa memori itu simpannya di ruh. Ruh tidak terlihat. Maka yang membuat ruh itu pasti yang maha gaib. Karena itu gaib namanya. Maha gaib menitipkan isi Al-Quran yang mengatakan ada rukun iman, kelima ada kiamat. Ada takdir baik buruk, surga dan neraka. Dari takdir itu dari ikhtiar usaha manusia untuk mendapatkan pahala atau dosa. Kalau dosa tentu neraka takdirnya. Kalau pahala tentu surga takdirnya. Saya kira itu jelas di rukun iman dan dijelaskan di dalam Al-Quran. Nah, bagaimana kita harus bisa melihat itu dengan ilmu, tidak dengan doktrinisme, tidak dengan dogma. Ya. Saudara sekalian, kemampuan ASN adalah baca, tulis, ya, melihat, membaca tentu dengan melihat ada kacamata yang membantu kemampuan membaca. Dulu tidak ada kacamata, itu baru-baru tahun 1000-an ya, masuk tahun 1000-an itu para peneliti dari barat, dari mana-mana sudah mulai melihat
kaca ya, membuat loop ya, buat lensa gitulah, sehingga lahirlah kacamata. Mula-mula satu loop, berkembang dengan besinya di kanan kiri, lalu terus berkembang sampai teleskop ya, melihat matahari, bulan dan sebagainya, termasuk fotografi, kamera itu ya, termasuk hari ini megapiksel kamera ya, dan sebagainya, berkembang terus. Nah itu termasuk printer, termasuk scanning, dan terus berkembang. Sekalian, mata merupakan alat panca indera yang sangat dibutuhkan manusia. Hari ini, dewasa ini, kita diserang, dihack, banyak penderita yang mulai kabur matanya di usia-usia yang muda. Nah ini saya kira kita ASN dan semua warga ini sangat peduli kepada kondisi seperti ini, karena bisa membahayakan ya kita semuanya. Ini mensokkan semua kita ya, sedih lah, dan mempengaruhi kinerja tentu kita, mempengaruhi penghasilan, kesejahteraan keluarga dan sebagainya. Juga pada alat pikir saudara, mata, telinga, THT ini, tenggorokan, suara, voice kita membutuhkan suara yang baik, kita membutuhkan mulut yang sehat, public speaking. Semua ini mendukung, sangat utama alat panca indera ini mendukung kerja kita setiap hari. Kemudian ya, alat receiver kita itu otak kita, mind, brain kita, otak kita. Ini tempat hidupnya ruh ya, tempat hidupnya ruh. Total nih, ruh ini seperti tubuh fisik kita ini. Nah, kalau kita kemudian terganggu dengan roh yang tahu kalau dia seperti satu rohnya orang. Kalau mengganggu, inilah yang dengan dengan istilah-istilah di batin kita dengar, kau otereela, kau nikangana, kau pokoknya banyak lah ya. Ada yang bilang kau bangsawan, kau Ibadah tidak punya kemampuan gaib, ibadah ratu, kau macam-macam alasan yang menjadi sebab sehingga terjadilah hal-hal seperti ini. Nah, sehingga saya melihat bahwa adanya suatu kondisi yang sangat membuat pengurangan kualitas kompetensi daripada ASN yang saya rasakan seperti itu, saudara. Kita misal mulai saya mengalaminya ya, membaca itu sudah buat malas gitu ya, mengalihkan gitu. Itu saya marah juga itu ya, mengalihkan satu. Yang kedua, kalau kita dengar itu, maka saya S2 itu ya, dan S2 saya ngalamin sama profesor doktor yang ngajar. Alhamdulillah S2 itu mempunyai satu mekanisme pengajaran yang tidak sama seperti SD, SMP, SMA atau S1. Jadi seperti monolog atau diskusi yang berbeda. Kalau di S2 seperti teamwork ya, metodologinya teamwork, metodologinya memahami gagal fokus waktu itu, memahami gagal paham. Fenomena itu dibahas dan Dassault and Design itu, sehingga kemudian kita solvingnya membuat metodologi dalam pembelajaran yang sehat seperti itu. Alhamdulillah mendapatkan hasil yang cukup baik itu. Dan saya sampai akhirnya tesisnya itu dengan pemaksaan oleh dosen dengan judul itu. Karena apa? Masalah gagal fokus itu dari situ ya, dari tesis itu. Nah, sehingga saya akhirnya mengetahui, dan alhamdulillah ada hermeneutika Al-Quran, dan saya
makin ya, alhamdulillah ini dosen perintah tentang tesis itu makin mudeng saya, makin paham. Oh ternyata mainan deh gitu, dari situ sumbernya tadi. Oh gitu ta, sumbernya teko kono ta, dari itu ta. Oh alah, wis gitu ya. Jadi ya apa ini gitu, gimana solvingnya. Nah solving ini saya kira bisa pribadi saya yang memikir untuk diri saya sendiri, bisa para alim ulama, bisa mengikuti referensi Al-Quran, bisa para pemerintah pusat DPR RI, bisa. Jadi kalau itu diviralkan, kalau itu menjadi urgensi untuk menciptakan kebijakan, kenapa tidak gitu ya? Kenapa tidak? Saya kira bagaimana kita mencari solving yang sehat ya, yang tidak menganiaya satu dengan yang lain, yang tidak menteror, menakut-nakutkan, tapi enak gitu loh, ya enak gitu. Jadi tidak ada dosa, tapi juga tidak ada yang dizolimi. Gimana sih ya jalan keluar yang sehat, yang tidak membuat fraktur ya. Nah seperti itulah. Nah saudara-saudara sekalian, sampai di situ dulu saya memberi pengantar untuk masuk kepada curhatan saya untuk karena apa? Karena hal-hal yang gak fokus dan sebagainya, dan hal-hal lainnya. Ya, baru saya masuk pada pembahasan tentang ASN, skill ASN, yaitu tentang yang kita mau bahas itu adalah skill ASN. Ya. So sekalian, skill ASN itu atau talenta yang dibahas dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 itu adalah berbagai hal yang dieksplorasi oleh pemerintah pusat kepada seluruh sumber daya aparatur sipil negara. Nah, akan juga diberikan reward material maupun non material. Nah, saya dan kita semua ini tentu berharap cemas lah bagaimana sambutan daripada pemerintah kabupaten, provinsi dan kota ini atas undang-undang ini. Ya, bagaimana mulai dari e-sport mulai dari e-sport kita lihat saudara-saudara, teman-teman sudah mulai mendaftar di hari ulang tahun Korpi apa ulang tahun apa yang kemarin itu tentang e-sport ya. Itu mulai talentanya yang sudah tidak asing lagi bagi teman-teman di e-sport TVRI ya, yang sering nonton TVRI, atau juga ASN itu punya kemampuan nyanyi saudara. Ada pop singer di RRI, ada pop singer di TVRI yang tidak asing itu dari masa-masa kita masih kecil dulu saudara. Ada juga talenta-talenta selain in kurikulum, maksudnya di dalam kinerja pokoknya ya, kinerja utamanya, ada kinerja tambahan, ada kompetensi, ada kemampuan tambahan yang mendukung semangat kerja daripada pegawai negeri sipil, termasuk kesejahteraan ya, hobi-hobi. Nah, talenta itu ada banyak ya, IT, pembuat inovasi pelayanan publik, kemudian pembuat kreativitas dari alam, kayu ya, batu, kerikil dan sebagainya, membuat rumah ikan ya,
kucing dan sebagainya. Jadi banyak talenta, saudara, banyak talenta. Inovasi di bidang IT juga menemukan menemukan berbagai kemajuan IT, termasuk di pertanian, di berbagai kementerian ya. Nah, di universitas itu saya sering melihat ya, dari semester 1 sudah diajak untuk menginovasi ya, membuat satu temuan-temuan ya, lalu diuji oleh dosen ya, lumayan dapat kesejahteraan ya. Kalau kami dulu nulis di koran, dapat 75.000, bisa dapat A secara otomatis nilai di kartu hasil studi kami, sehingga kami jarang masuk kuliah, lebih banyak berkecimpung di diskusi, di seminar, di mana-mana, menggantikan kuliah ya, menggantikan kuliah. Jadi kita mempunyai satu kontrak belajar dari dosen dengan mahasiswa yang baik gitu. Nah, sekalian kita mendukung sekali Undang-Undang Nomor 20 ini tahun 2023 karena luar biasa mengangkat derajat ya, mensejahterakan perasaan, pikiran ya kan itu. Nah, bagaimana ini? Nah, bagaimana ini kita menyikapinya dari tingkat kabupaten saja sampai provinsi biasanya. Ini sudah sampai tingkat nasional secara sistem terjadwal. Nah, ini kita perlu menyikapi sekarang ini ya, teman-teman di pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota men-schedule ini. Nah, kita men-schedule ini seperti Indonesian Idol lah ya, seperti Indonesian Idol untuk PNS lah, untuk Akademi Fantasi Indosiar, kita fantasi mesti. Jadi tidak ngerti umur ya, tentu ada PNS yang sudah pensiun mungkin masih produktif, tiba-tiba suaranya bagus ya, memang dia suara bagus, dan tiba-tiba dia muncul sebagai juara 1 itu wah, luar biasa. Jadi kita senang ya, kita senang hidup ini gembira ria, mari kita bergembira ria, lagunya Bung Karno itu. Jadi seperti itu. Ada lagi jago buat baju ya, merekomendasi dia bisnis proyek ya, misal dia dari Kabupaten Malang, wah dia langsung diberikan cairan ya, model cair uangnya ya kan, wah langsung proyek, lumayan kesejahteraannya gitu kan ya kan gitu. Jadi meskipun PNS sekarang kalau kita lihat selain saya, mungkin saya sudah alhamdulillah syukur nikmat Allah, kesejahteraannya sudah mulai membaik ya, dibanding dulu masa saya kecil. Anak PNS itu sedih sekali, saya merasakan sekali, demi Allah sedih sekali anak PNS. Dan sekarang ini kita harapkan jangan anak banyak. Kalau anak banyak sama aja saya kecil dulu juga, karena ya harganya repot ya, mahal. So sekalian, kita mendukung dan kita memerlukan satu upaya untuk menyiapkan diri ya, harus bisa mengisi, karena saya sudah membongkar berbagai masalah sosial. Saya kebetulan dinas sosial. Masalah sosial itu kan, dinas sosial ini ngurus apa sih? Penyandang masalah kesehatan sosial. Ada melalui kelembagaan,
ada melalui pemberdayaan langsung KOTKAT, komunitas adat terpencil, ada yang melalui izin operasional ya, itu lembagaan, ada yang melalui pendekatan CSR, corporate social responsibility, ada yang melalui itu. Jadi upaya-upaya ini dalam rangka mengembalikan ya, upaya-upaya ini dalam rangka kepercayaan diri ya, self confidence dalam bersosialisasi di antara PMKS, meningkatkan kesejahteraan material, non material, psikologi, psikis, termasuk spiritualismenya, termasuk mendapatkan penghasilan kesejahteraan. Nah, kita di sini Kementerian Dinas Sosial yang membantu Kementerian Sosial ini fokusnya ke sana. Alhamdulillah saya membongkar itu bukan untuk memfitnah, hate speech, bukan untuk gibah, hoax ya. Karena itu semua adalah Al-Quran. Karena semua itu bisa dibuktikan secara teknologi. Nah, cuman kurang berjiwa besar sehingga lahirlah kemarahan dan saya fraktur. Nah, ada yang mesti bilang gila ya. Sama seperti kita bahas ruh tadi. Ruh itu kan tidak terlihat, memori simpannya di mana? Otak itu di mana? Coba cek. Buka ini otak, ada simpan nggak memori? Maka di ruh lah tempatnya, bukan di fisik. Ya, di ruh tempatnya. Nah, ruh ini tidak terlihat, yang ngebuatin yang tidak terlihat juga gaib Allah Subhanahu wa taala. Tapi bisa muncul seperti manusia begini. Dulu manusia tidak terlihat di surga, lalu terfanakan karena makan huldi difanakan. Terlihatlah seperti itu. Itu saudara. Jadi saudara, untuk membuktikan hal-hal ruh itu kan entitas eksistensi. Dia dijahati juga, tidak hanya fisik, dipukul, dijahatin, dipukul gini, sakit. Tapi bahwa kemudian ruh itu ada enggak gitu. Ada yang ngejahatin ruh juga, tidak hanya fisik saja, tapi ruh juga. Nah, ruh itu yang menyimpan memori. Nah, yang jahatin apa? Yang ngurangin memori, yang hilangin data-data yang saya lupa bu. Itu yang melupakan. Nah, itu mereka itu siapa? Minal jinnati wan nas. Nah, untuk menyatakan, untuk memahami ini kan ringan saja. Nah, tapi kok berat sekali DPR gitu. Kok berat sekali pimpinan pusat nasional. Kok berat sekali pimpinan nasional, admin daerah gitu. Forkompinda misalnya. Kok berat sekali gitu. Padahal ini kan sederhana analisanya. Nah, disinilah disebut dengan tidak adanya political will. Di sininya yang disebut dengan tidak adanya goodwill, sehingga seolah meribetkan segala-galanya. Padahal ini ringan-ringan saja. Karena nanti kita yakini ada yaumul hisab. Ada rentetan misal kiamat, yaumul hisab, itu kan gaib semua. Bagaimana kita percaya itu? Nah, itu mempercayainya, ya kita memahaminya mulai dari soal-soal ini tadi. Ruh tadi itu. Saudara sekalian, nah integritas kita atas kita merasakan kegaiban itu kemudian terautentikkan pada syahadat kita, terautentikkan pada ungkapan ngomong mulut kita gitu ya. Ungkapan ngomong mulut kita pada kebenaran-kebenaran itu. Dan itu secara matematik itu disebut variabel X itu. Secara matematik disebut dengan substitusi itu, determinasi itu, ya actual itu, ya fx itu gitu ya. Jadi itulah teori-teori matematik yang secara angka-angka itu menjelaskan bahwa itu yang dimaksudkan ruh itu. Saudara, kita selama sekolah hanya melihat angka-angka saja, tapi tidak melihat apa maksud daripada teori Pitagoras, teori determinasi, teori substitusi, teori banyak sekali, geometri yang banyak, aritmatik, itu adalah
ruh dan jasad saja membahasnya. Yang mencipta dan yang dicipta itu aja. Matematika itu membahas mencipta yang dicipta, yang mencipta yang dicipta, itu aja. Cuman kita tidak mau menyampaikan apa adanya. Nah, disinilah yang saya bilang dindingnya adalah yang membatasi kita adalah sekularitas itu, sekularisme. Nah, ini yang kita coba membangun upaya persuasif ya, naratif yang kualitatif. Selama ini saya membangunnya agar kemudian bisa ya, agar kemudian bisa menerima. Jangan bilang gendeng, jangan bilang gila. Nah, orang Jawa bilang itu, nah jangan tersinggung juga ya. Yang berkemampuan gaib itu yang gendeng. Siapa misalnya Sinto? Sinto yang sopo? Guru Wiro. Yang nama Wiro jangan marah. Ojo marah. Ya, nah itu. Soalnya Wiro gak podo, gak sama Sinto. Sinto namanya gendeng. Wiro sablensean. Gitu. Jadi itu beda. Jadi saya berharap saudara jangan tersinggung, kita sama dari ketua Adam Hawa. Lalu saya jangan ditabrak gitu lah. Ya ini sudah patah, wallah ini patah ini. Saya nangis terus. Jadi saya berharap saudara, marilah kita meningkatkan ilmu Al-Quran, integritas ya, kemudian iman yang baik, kemudian berbuat yang sehat, yang soleh, yang baik di antara kita. Nah, supaya apa? Supaya kehidupan yang kita anggap remeh ini aja zar, ya, bosan zar, ya betul. Tapi kan definisinya penjara, kata Alis Aryati. Penjaranya hanya pada batas perasaan. Sabar. Kalau materi sudah ada, sabar kita. Penemu-penemunya sabar menemui semua teknologi, membuat sains. Mereka sabar gitu. Lalu kondisi sosial lah membuat bunuh mati mereka. Ya, dan saya berharap dengan kita sudah makin cerdas, kita tidak banyak bunuh orang, tidak banyak mati, tidak lagi bunuh. Kita hanya sabar menjalani kehidupan sosial, ekonomi, politik, hukum, budaya. Dan tidak pernah lagi mengabaikan ilmu Al-Quran. Tidak mengabaikan ilmu sains. Dan tidak membuat teknologi itu menjadi perpecahan, perang dan diantara kita. Kita hanya sabar menjalani hidup ini saja. Saya kira dengan begitu pegawai negeri sipil ASN mampu akan bisa mengembangkan talenta, mengembangkan kompetensinya. Itu adalah merupakan hak-hak pengembangan kompetensi yang harus terus diberikan. Saya kira ini sehingga tidak perlu ada lagi surat permohonan, karena itu analisa dari Kabid Pengembangan. Dengan demikian sistem pengembangan itu sendiri sudah automatically pada upaya tadi. Nah, ke depan saya pengen bicara SKP 2023. SKP ke depan makin lebih baik. Sehingga dan finally sudah tidak ada lagi yang lebih baik, cukup itu saja. Ya. Itu saja saya kira, mudah-mudahan simple saja. Ya, hanya bermain di saraf saja. Tidak usah lagi main-main ilmu-ilmu itu. Harut-marut sudah terus menegur. Wahai manusia, saya kirimkan ilmu itu dari Allah untuk ujian, jangan untuk kau main-mainkan. Ya, saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.